bisa lah dikit-dikit. Sekolah dibantu Bu ya buat Ya, daftarnya? masih dibantu sama guru yang nggak bisa, jadi dibantu lah. Dari Pagi. Jubel di hari berikutnya takutnya lebih rame lagi. Setelah 2 kilometer. 2 kilo. Enggak jauh. Untuk pendaftaran atau SPMB, SMP di hari pertama ini di SMP 38 antusiasme masyarakatnya tinggi ya. Mungkin ini karena pengaruh gedung yang baru. Jadi itu diinformasikan nih bahwa sekolah kami ini yang gedung baru ditempati itu baru pada bulan Februari kemarin. Jadi ini memang masih berupa hal yang baru buat warga dan yang bagus juga yaitu gedung yang seperti ini. Jadi itu mengundang antusiasme warga untuk mendaftar di sini. Harapannya sih memang gedung yang bagus ini juga mewakili proses pembelajaran yang baik juga ya. Bahkan hari pertama gelombang pertama yaitu jalur afirmasi atau bidang lingkungan dan juga jalur prestasi. Kemudian nanti gelombang keduanya itu dimulai dari tanggal 7 hingga 9 Juli itu adalah jalur yang domisili atau reguler sama yang kita kenalnya. Ini sudah terdata 80 orang siswa yang mendaftar di sekolah kami. Dan ini jalur ini masih ada sampai 3 hari ke depan ya, jadi tanggal 26 hingga 24 hingga 26. Sama karena ini sebetulnya konsepnya adalah SPMB ini menggunakan sistem online ya. Itu kesulitannya sama di tahun ke tahun yaitu tidak semua orang tua itu bisa mendaftar secara online. Tapi sekolah memang sudah mengantisipasi hal ini yaitu menyediakan panitia yang bisa membantu orang tua yang tidak bisa melaksanakan pendaftaran secara online. Mengupload berkas itu dan juga perlu ada untuk berkas itu di-scan. Nah, jadi tahun ini beda dengan tahun kemarin adalah berkas yang di-scan. Kalau dulu tuh nggak perlu di-scan tahun kemarin. Kalau sekarang ada penyekenan berkas. Nah, itu juga dibantu oleh sekolah seperti itu. Adalah online 100%, online murni. Jadi semuanya itu harus di-upload dalam bentuk scanan itu, Mas. Jadi yang afirmasi itu kami ambilnya adalah 40,6%, kemudian prestasi 14,8%, lalu yang domisili atau yang kita dulu namanya zonasi itu 39,8%, lalu sisanya adalah mutasi 8,2%. Sih bisa dimaksimalkan 32 anak kan, berarti ada sekitar 224 siswa baru kalau memang dipenuhi kuotanya seperti itu. Tahun lalu gitu. Jadi untuk yang prestasi memang gini, hanya jalur prestasi yang mengutamakan nilai akademik. Kalau prestasinya akademik, tapi kalau prestasinya di bidang lain yang non akademik itu harus ada melampirkan piagamnya. Dan juga ada tes seleksinya misalnya melalui jalur tahfiz gitu kan. Jadi prestasinya di bidang hafalan itu dites juga gitu. Jadi tesnya atau melalui tes akademiknya. Jalur yang lain tidak. Artinya di jalur domisili ini walaupun kuota sudah terpenuhi. Yang afirmasi. Kalau afirmasinya sudah terpenuhi baru kita buka gelombang kedua. Jadi catatannya adalah kalau gelombang 1 penuh, berarti gelombang kedua masih dibuka gitu kan. Gelombang 1 masih ada sisanya untuk yang siswa bisa masuk, maka kita buka gelombang kedua itu buat yang jalur domisili tadi atau zonasi. Itu juga berdasarkan titik terdekat saja. Jadi bukan nggak ada SK berlaku ya, misalnya kalau kelebihan banyak yang daftar dekat itu nilainya itu enggak. Hanya yang